Kalau gue capek badan, gue ngelakuin hal yang gue pengen itu sembuh. Tapi kalau gue capek pikiran, larinya ke badan-badan. Tapi email aman kan email? Email apa tuh email? Hitam melengkung. Gue hari ini adalah kru gue sendiri dan kebetulan dia adalah abang gue sendiri. Gue pakai punya abang kayak gini lagi. Boleh, dikenalin. Gue Edo, tim kreatif dari OBS. Udah. Ya kreatif gue sendiri lah ya, tim gue sendiri. Kebetulan abang gue sendiri. Ya hari ini apa yang mau dibahas nih kita? Kita ngobrol biasa aja lah ya, kita sharing-sharing nyantai aja lah ya. Nggak ada yang mau dibahas sih sebenarnya mah, cuman mau ngobrol senang-senang aja sih, ngalor ngidul gitu, ngarung ngidul. Wah, oke. Kesibukan Aida sendiri apa nih kalau gua boleh tahu? Mungkin orang-orang kan belum ada yang tahu ya kesibukan. Boleh dijelasin? Kalau kesibukan gue sih ya kerja ngojek aja udah begitu. Kayak tuh. Kagak. Iya. Berarti kerja ngojek, lu ngoyo banget dong. Iya juga sih, cuman kalau pemikiran gue mah mendingan gue capek badan dibanding gue capek pikiran. Kalau gue capek badan, gue ngelakuin hal yang gue pengen itu sembuh. Tapi kalau gue capek pikiran, larinya ke badan-badan. Tapi email aman kan email? Email apa tuh email? Hitam melengkung. Atau ke situ larinya? Ya kan tadi ngomong ngelakuin apa yang gue inginkan, apa yang gue suka. Ya gue udah berpikirnya secara positif, ya itu yang didapat gitu loh. Betul. Ngomongin soal hobi nih. Hobi lu sendiri apa sih itu? Kalau hobi gue sebenarnya banyak sih, cuman gue nggak ada yang menjiwai. Cuman sekedar gue bisa aja. Ya kayak bola, kayak band, dan lain-lain lah. Kalau soal bola, lu kan dulu pernah buat tim nih ya kan, yang menyatukan anak-anak kampung sini gitu ya kan. Iya. Dan mereka sekarang kan udah pada besar nih ya kan, udah mungkin udah pada mulai nggak bermain bola lagi. Pesan buat mereka apa sih yang udah besar sekarang saat ini? Intinya mah buat semuanya ya, yang udah sekarang udah besar, tetap sopan santun mau sampai kapanpun dipakai. Udah itu aja sih, karena kesopan santun itu dia mewakilkan jati diri dia juga. Ya. Karena cowok itu melangkahnya tuh luas, jadi kalau nggak ada sopan santun ya lu siap-siap aja mati di tempat. Iya. Seperti sebuah pepatah, di mana bumi dipijak di situ dijunjung-junjung. Bener gak sih? Enggak ya? Iya, Salah betul. ya? Kalau masalah yang bola tadi, ya lu kan termasuknya pemainnya juga. Iya betul. Nah itu kalau gue perhatiin tuh lu lari mah kencang. Ya cuman gimana ya, kayak babi gitu, kalau udah lari lurus aja, kagak kenal belok. Kayak kenal belok gitu. Babi lari. Iya. Bola bang gitu. Atai lagi. Iya bener lari gua kenceng doang nggak bisa. Kalau sekarang sih gua rasa lari lu udah gak kenceng dah. Gua udah nggak bisa kayaknya. Bener ya jujur. Udah nggak ada bakat buat. Karena dulu tuh main bola lu cuma berapa kali doang, terus ikut kompetisi, udah terus kesininya lagi lu udah gak main lagi. Mati lah ya, udah buntu bener banget jangan nih. Karena dulu semuanya gua andelin, cuman kalau buat yang lari cuma ada beberapa doang sih yang kenceng di situ, termasuk lu juga. Lu ngerokok nih? Perasaan dulu enggak dah. Iya, belakangan ini gue jadi ngerokok sekitar setahun lah, ini gue baru ngerokok setahunan. Setahun. Iya. Orang ngerokok perasaan bikin badan kurus dah. Lu makin gede aja. Awalnya hidup, mungkin lagi masa pertumbuhan kayaknya. Kayak gini masa pertumbuhan, tumbuh untuk ke atas, lu mah offset. Makanya gue udah gak main bola lagi sekarang. Iya ya. Gue udah malu ya. Malu gue sama badan gue sekarang gede begini, aduh. Tapi enggak lah, badan gede gini mah enggak. Bukan jadi hambatan lah harusnya. Ya gimana lagi ya, emang gue malu sih, karena emang udah kegedean, jadi malu sendiri lah. Bukan nggak mau main bola lagi, cuman gara-gara gede ini jadi malu gitu gue main bola. Ya kalau gue mau nanya juga nih, lu kan apa ya, bisa dibilang salah satu superhero lah di kampung Warung Mangga lah ya.
gue mau nanya, gimana caranya lu menyatukan, dulu kan ada tim bola casting tuh, gimana caranya lu menyatukan bocah-bocah yang pemikirannya itu di luar apa ya, pemikiran lu lah, lu kan orang dewasa dan bocah-bocah kan nggak nyatu pikirannya sama lu tuh, gimana tuh Aido? Kalau superhero sih gue bukan Batman, gue bukan Superman. Iya. Tapi kalau buat nyatuin, kalau gue tuh orang yang di umurnya di setara sama gue atau di bawah gue mah semuanya gue nggak ada yang beda, gue lakuin sama semua. Jadi semuanya itu ya udah sama semua kayak gue, nggak ada yang gue beda-bedain. Kalau gue tuh begitu orangnya. Jadi semuanya mau main sama gue atau siapa, bocah ke orang kaya orang miskin segala macem, ya gue mah nggak ada yang gue bedain, semua sama setara, nggak ada yang beda. Oh, jadi lu nggak memandang orang lain itu, ah lu bocah, gua nggak mau main sama lu gitu, enggak lah ya. Mau bisa mau Semua enggak sama ya. semua sama. Kalau gue Sama itu rata. begitu. Oh, salah satu yang bisa gua pakai juga sih di kemudian hari ya kan. Lagi gue juga punya abang begini. Tapi gue bangga juga sih. Bisa dibilang yang dulunya badannya kurus banget dan sekarang ekstra berlipat-lipat ganda ya nambahnya. Dulu dia kurus, itu keren banget, sumpah ganteng banget. Rambutnya mangkok ya kan, pakai celana pensil gitu. Dari bawah sampai atas pensil, atasnya penghapus. Kedua B dong. Iya. Iya kan? Rambut mangkok pas diangkat soto. Itu dulu. Oh dulu ya. Iya, karena gue emang sampai sekarang gue masih suka ada cangcuter masih. Cangcuter. Cuman kalau dulu gue fanatik banget cangcuter. Kalau sekarang karena udah berkeluarga, udah kayak enakan diurusin sama bini, jadi ya udah gue badan gue gede, tapi tetap masih suka cangcuter gue. Masih tetap cangcuter lah ya. Masih tetap. Cangcuter tuh. Demen sama semua personil atau ada salah satu yang lu demen banget? Kalau cangcuter itu gue semuanya suka. Karena gue juga demen musik, jadi beda aja dari cangcuter itu buat gue. Musik dianya itu beda dari musik yang lain. Versi gue. Makanya gue suka banget. Oh, wow, bola oke, musik oke, masuk. Wah, keren banget sumpah. Kalau ngomongin soal musik nih, lu ahli di bidang apa sih? Musik kan kalau mungkin ada yang bermain gitar, piano, drum, nyanyi, atau main saksofon mungkin. Kalau ente di bidang apa? Kalau gue sih alhamdulillah bisa main drum tapi nggak jago, gitar bisa tapi nggak jago. Itu aja sih yang gue bisa, karena kalau gitar itu ibaratnya buat seorang cowok itu ya kunci buat diri dia sendiri sih, dasar soalnya itu. Dasar cowok minimal bisa main gitar. Wow, gitar oke, drum oke, masuk juga. Keren banget sumpah. Ya, abang panutan sih, bener. Ya, lo kan udah married nih ya kan? Iya. Udah punya anak ya kan? Iya. Nah, nama anak lo ini Yumna Ayunda, kayak nama salah satu artis. Lu kenapa bisa kepikiran buat namain salah satu artis sih? Ya kalau gue orangnya demen yang simple sih. Ya semua nama itu punya doa. Betul. Ya gue suka mau di Ayunda. Pastikan dia juga punya doa tuh. Orang tuanya nggak bakalan ngasih nama ngasal tanpa doa. Ya jadi gue suka mau di Ayunda, ya udah belakangnya aja gue ambil Ayunda gitu. Ada temen gua namanya Munes. Iya kan? Agak bangga sih sebenarnya bisa bersaing sama abang gua sendiri ya gitu. Nah, selepas dari itu gimana caranya dapetin cewek yang kalau kita pengen incer gitu? Kalau caranya sih nggak ada, masing-masing. Cuman kalau gua tuh dulu waktu gua bujangan, makanya gua mantan gua banyak, gua pengen gua mah cuma satu. Kalau gua pengen sama dia, itu gua pasti dapet. Gua pengen sama dia nih, udah pasti dapet itu. Gua nggak tahu gimana caranya, gua deketin terus. Udah tiba-tiba gua dapet aja. Gua juga bingung apa yang bagus dari diri gua tuh apa. Tiba-tiba kok gua bisa dapetin dia. Itu gua sih pede aja gitu. Gua pengen sama dia, ya udah pasti gue harus dapetin dia gitu. Nah akhirnya dapet udah gitu. Ya kan lu dulu ganteng, ditambah lu kan Enggak ganteng emang enggak. lu kurus gitu. Bahkan sampai nih ya, sabun perawatan muka lu tuh, lu sabun nih ya, lu punya sabun di kamar mandi. Gue dulu kan satu rumah ya sama dia. Sabun yang abis gue pakai itu langsung dia beli baru. Coba saking jijinya atau mungkin saking sterilnya hidup dia, gue nggak ngerti itu. Konsep lu gimana sih sampai kepikiran, gue nggak mau pakai bekas adek gue sendiri atau gue nggak mau pakai bekas orang lain biar diri gue terawat itu, gimana sih?
Iya, banyak orang yang nggak tahu dulu tuh gue kayak gimana. Emang dulu tuh gue sebenarnya emang ribet sih, gue kayak cewek kalau di rumah. Sabun aja gue beda, muka sama badan tuh gue bedain. Terus segala macem gue serba, kalau malam gue pakai pons apa sih kayak gitulah, kayak peluru-pelururan gitu ya. Orang kan banyak yang nggak tahu. Kayak sabun jatuh, udah gue langsung ganti karena menurut gue itu udah banyak bakterinya. Benar. Jadi ntar muka gue jerawatan gitu. Dibalik itu tuh orang nggak tahu. Dan yang nggak habis pikir tuh gini guys, ketika itu sabun udah apa ya, udah masa pakai mungkin udah 1 bulan lebih, kan udah tipis gitu ya, itu ditempelin di tembok coba. Gue nggak ngerti. Gue nggak habis pikir aja sih, itu bisa dipikirin gitu loh. Nanti udah ditempel di tembok itu masih abstrak gambarnya. Ketika selang 1 hari itu berbentuk The Simmons. Itu salah satu imajinasi gue yang goblok lah kalau kata gue itu. Emang sih itu imajinasi yang bikin abstrak ya. Abstrak itu dinilai dengan kemarahan orang tua karena gue tempelin di tembok. Tempelin di tembok coba. Maksudnya apa lu? Kata gue, loh kok ada The Sims, kata gue. Besokannya berubah lagi jadi Super Saya 3. Ngomong-ngomong, gimana sih caranya lu sampai bisa kepikiran bikin acara ini? Pertama sih emang belakangan ini gue udah ada ide sebelumnya. Terus karena ide gue ini gue ngelihat dari keadaan lingkungan sekitar. Contohnya kayak gue ngelihat dari status WhatsApp, Instagram, YouTube. Ya jadi gue bikin video ini karena gue ngeliat kayaknya tuh orang-orang pengen kayak orang-orang. Jadi gimana caranya orang-orang itu biar kayak orang-orang itu ya begini, gue ngituin podcast kayak begini. Apa yang mau orang utarakan di sini tuh boleh, mau sedih, senang atau perjalanan kita atau apa. Boleh. Keinginan tersalurkan Iya, lah ya. keinginan mereka tuh bisa tersalurkan di sini. Iya. Seperti yang tadi gue bilang. Kenapa lu sampai berani ngajak kita gitu? Maksudnya kok kepikiran lo gitu? Karena setiap orang tuh punya yang namanya tuh bakat. Kalau kita ngomongin jeleknya tuh nggak ada habisnya. Kita ngelihat satu sisi dia itu berbakat. Nah, kenapa nggak kita ambil bakatnya dia itu, jangan kejelekannya dia. Jadi gua ngajak yang lain-lain itu buat supaya dia lebih berbakat di bidangnya. Semua orang itu punya ide, semua orang itu punya bakat. Jadi wajib semua orang tuh menampilkan bakatnya. Biar tersalurkan lah ya, istilahnya gitu. Kayak gue waktu dulu ikut stand up comedy, ikut komunitas. Nah, gue pengen masuk TV gitu. Mudah-mudahan bisa. Nah, cuman gue nggak mau sendiri. Gue punya adik gue lihat kayaknya berbakat nih dia. Ya udah makanya gue ngajak lu. Tuh, jadi biar lu ada pengalaman juga, gue ada pengalaman. Nah, dengan begitu, jadi orang tua tuh punya rasa bangga tersendiri terhadap anaknya. Walaupun gak lolos ya kita ya. Walaupun gak lolos. Tapi lu enak masuk frame-nya Kemal Palevi. Iya, gua masuk di Anjay Momen Kemal Palevi. Boleh dicari. Kalau gua yang ngajak, gua yang gak masuk. Iya ya. Tapi kayaknya mending jangan dicari deh. Kenapa? Gua malu. Tapi dengan kayak begitu lu bisa ketemu artis-artis stand up comedy lah. Bisa. Berkat ibaratnya apa sih bakat lu, ide lu dan kemauan lu, jadi lu bisa ketemu artis-artis stand up comedy dan sampai masuk YouTube-nya Kemal Palevi. Berarti ide gue materi gue lebih bagus ya daripada materi lu ya. Iya, benar-benar lebih bagus. Iya dong, gue buktinya sampai gue dipilih di frame Kemal kan bagus banget gitu. Materi gue salah satu pilihan dari ribuan peserta. Iya betul. Kenapa lu nggak bisa kayak gue? Karena gue ngajak. Oh iya. Iya benar. Malah jadi tinggian dia. Iya malah gue jadi tinggi banget. Gue yang ngajak. Iya, gue selalu jadi songong. Soalnya gue merasa keren aja gitu walaupun sampah banget gue di situ. Nggak tahu, kocak aja itu. Aduh. Gue bener-bener salut banget soal cewek ya, walaupun ya sudah berbini tapi nggak apa-apa lah ya. Gue mau nanya soal cewek lah ya. Nggak apa-apa kali ya, soal balik lagi ke tadi lah ya. Gue salut sama dia. Kenapa dia sampai bisa milih
bini yang sekarang ini, karena kan dulu mantannya banyak banget gitu loh, maksudnya itu gimana sih caranya gitu loh? Kalau caranya sih ya masing-masing aja sih. Gua kalau caranya gue juga nggak tahu. Karena gue juga dulu terkenalnya brengsek juga sama Tuh. cewek-cewek, sama yang dulu-dulu lah. Tuh. Jadi yang gue bilang sebrengsek-brengseknya cowok itu, dia wajib memilih rahim buat anaknya nanti. Wow, keren. Tuh. Dan kalau ketika cowok sukses itu, dia wajib menjaga resletingnya. Wah, keren. Itu karena sesuai lagu Cangcuter, wanita itu racun dunia. Betul. Itu bener-bener makanya lu ngefans banget sama Cangcuter kali ya. Iya. Padahal enak tapi kok racun dunia ya? Iya, kenapa ya? Karena memang bikin hancur gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga. Ya, gimana ya? Susah juga ya dijelasinnya ya. Iya, adalah kalau itu mah kita yang lain aja bahasnya berarti. Jadi pesan moral buat pemuda masa gini, kok masa gini sih? Pemuda masa kini gimana nih? Apa yang mau lo sampein buat pemuda masa kini? Buat pemuda masa kini itu ya jangan sampai dia menjadi pemuda yang masa itu. Iya, boleh. Oke. Mungkin acaranya gua mau tutup sampai di sini aja ya guys ya. Jangan lupa kalian tetap saksiin dan pantengin channel Instagram dan YouTube-nya di OBS Channel. Oke, gua Abil Fikram pamit undur diri. Saksikan di video selanjutnya. Cheers dulu nggak sih? Bye. Air putih. Terus. Cheers. Bye bye.